Pemirsa, Presiden Joko Widodo diduga bermain dua kaki soal bakal calon presiden yang ia dukung. Presiden Jokowi kerap condong ke kanan, ke kiri antara Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Belakangan, putra-putra Presiden Jokowi juga terlihat menunjukkan keakraban dengan Prabowo Subianto. Buntutnya, putra sulung Presiden Gibran Rakabuming Raka yang juga kader PDI Perjuangan yang juga dalam kurung petugas partai dipanggil DPP PDI Perjuangan. Inilah yang akan kami sajikan dalam editorial malam hari ini, Langkah Bercabang Jokowi, bersama saya Zilvia Iskandar. Langkah Bercabang Jokowi. Tegak lurus dengan keputusan partai sejatinya menjadi sikap yang harus diambil oleh setiap kader tanpa terkecuali. Tegak lurus pula ketika sudah muncul satu nama yang dijadikan sebagai bakal calon presiden atau baca pres di pemilu 2024. Tetapi, langkah Presiden Joko Widodo yang merupakan kader PDI Perjuangan malah justru terlihat bercabang ke kanan dan ke kiri. Padahal, Partai Banteng Moncong Putih sudah memutuskan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sebagai baca pres pada 21 April silam. Sulit bagi publik untuk teryakinkan bahwa Jokowi sudah ajak di dalam gerbong pemenangan Ganjar. Ketika acara halal bihalal relawan Jokowi di Senayan Sabtu 13 Mei lalu digelar, Ganjar hadir, tapi tidak dengan si empunya nama. Jokowi baru datang keesokan harinya dalam acara Musyawarah Rakyat atau Musra yang juga diinisiasi para relawannya. Di sana, dia menerima 3 nama capres versi Musra, yaitu Ganjar, Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto, dan Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto. Alih-alih mengatakan dirinya sudah menjatuhkan pilihan kepada Ganjar sesuai dengan keputusan partai, ia justru berujar, "Itu bagian saya untuk memberikan bisikan kuat kepada partai-partai yang sekarang ini juga koalisinya belum selesai." Publik dibuat semakin terheran-heran karena putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka bertemu dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto di Solo, Jumat 19 Mei lalu. Relawan Gibran dan Jokowi sejateng dan jatim bahkan kemudian resmi mendukung Prabowo sebagai Capres 2024. Embusan kecurigaan bahwa Jokowi lebih mendukung Ketua Umum Partai Gerindra itu menjadi penerus tongkat estafet karena Kaisang Pangarep selaku putra bungsu Jokowi viral di media sosial mengenakan kaos bergambar Prabowo. Bisa jadi sikap dua kaki terah Jokowi ini yang membuat Gibran diminta memberi klarifikasi di kantor DPP PDIP Menteng, Jakarta Pusat, Senin 22 Mei. Sekjen PDIP Hasto Kristianto kemudian menasehati Gibran untuk mengantisipasi dansa-dansa politik menjelang pemilu 2024. Namun, sulit kiranya menghentikan dansa-dansa itu sepanjang Jokowi terus mengambang dan belum berada dalam satu orkestrasi pencapresan bersama PDIP. Semakin pelik karena sang petugas partai sepertinya memilih berada di sudut berbeda sambil terus menabuh genderang tarian. Baik, pemirsa, kami akan membahas soal langkah bercabang Jokowi bersama dengan anggota Dewan Redaksi Media Group, ada Bang Saur Huta Barat. Selamat malam, Bang Saur. Malam, Zilvia. Bang Saur, langkah bercabang Jokowi ini mulai diikuti oleh anak-anaknya gak sih? Ya, anak-anak ini menjadi simbol. Anak-anak ini kan dipakai untuk mengekspresikan keinginan-keinginan Jokowi. Jadi harus kita katakan bahwa yang namanya kepresidenan imperial itu sebagian kekuasaannya pindah ke Solo dan di Solo itu jelas ada pada sang wali kota yang adalah anaknya.
Bang Saur sampai menyebutnya kepresidenan imperial. Kenapa sampai begitu tuh Bang? Iya, karena memang dia sudah tanda-tanda melampaui eksesif prerogatif ya. Sekarang anak-anak ini yang dipakai menjadi lambang-lambang ya untuk terbang. Mau kemana nih? Kalau dipakai berarti maksudnya apakah yang dilakukan oleh Gibran bertemu dengan Prabowo, kemudian Kaisang pakai kaos Prabowo, itu atas restu bapaknya? Tidak bisa lain. Tidak bisa lain. Tafsirnya adalah dia memang mengikuti garis sang ayah yang adalah Presiden Republik Indonesia. Gitu ya Bang? Ya. Kalau Hasto bilangnya ini karena ada dansa-dansa politik Bang. Kita dengarkan dulu pernyataan selengkapnya dari Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto berikut ini. Menjelang pemilu itu begitu banyak dinamika politik yang akan terjadi. Begitu banyak yang melakukan dansa-dansa politik. Di dalam politik itu harus menyampaikan segala sesuatunya itu dengan keyakinan dan kemudian melihat momentum. Bahkan Ibu juga menyampaikan misalnya bagaimana perjuangan Ibu Mega ketika menghadapi Pak Harto, itu ada strategi yang sifatnya aktif, progresif, mengambil momentum. Misalnya ketika Kongres PDI tahun 93 mendadak mau dibubarkan, Ibu Mega mengambil momentum mengatakan secara de facto saya adalah ketua umum partai, secara de jure belum. Demikian pula strategi silent is golden, itu juga tadi disampaikan oleh Ibu Mega juga. Oke, berbuntut pada pemanggilan Gibran ke DPP PDI Perjuangan dan ada istilah dansa-dansa politik. Siapa Bang yang lagi dansa-dansa politik? Dia memanggil Gibran itu kan langkah normatif. Sebelum ini kan yang dipanggil siapa? Ganjar. Juga Rudi, mantan wali kota Solo. Itu langkah normatif partai. Seakan-akan kamu nggak disiplin loh. Kita sudah usung yang namanya Ganjar. Kenapa kamu sepertinya sekarang mau menjagokan, mengunggulkan Prabowo? Dansa-dansa politik, dansa itu indah loh. Apakah Hasto mau mengatakan langkah-langkah Prabowo ini indah? Dan langkah-langkah Gibran ini indah? Ya silakan. Jadi kalau dia terus masih menggunakan bahasa-bahasa halus seperti ini, dansa-dansa, ya, ini bukan dansa-dansa. Ini adalah movement, gerakan. Bukan dansa. Dan jadi Dan pertanyaan, iramanya belum tentu dia bisa baca ini. Kita pun belum bisa baca ini. Iramanya mau kemana ini? oke, irama belum tentu bisa dibaca dan yang berdansa itu siapa? Gibran kah, Prabowo kah, relawan kah, atau Presiden Jokowinya? Semua itu berdansa, termasuk si Hasto juga berdansa dia. Kita harus baca seperti itu. Jadi ini kan semua langkah-langkah majemuk, bukan tunggal. Dan itu terjadi dengan cepat sekali, ya. Setelah pengumuman Ganjar sebagai petugas partai yang ditingkatkan. Itu cepat sekali gerakannya. Lalu Presiden Jokowi bertemu dengan relawannya. Lalu keluarlah tentang bisikan-bisikan yang harus dengan kuat. Lalu dilanjutkan juga dengan yang namanya si anak ini bertemu. Dan jangan lupa juga Jokowi nyemplung nanam bakau bersama Prabowo. Apa yang harus kita baca dari langkah demi langkah tersebut? Kita juga ingat ya Bang Saur, ada pernyataan dari Presiden Jokowi yang begitu berapi-api, kita harus pilih capres yang berani. Siapa sih yang dimaksud capres yang berani dan kenapa sampai keluar statement seperti itu? Sesaat lagi pemirsa. Yang dekat dengan rakyat, yang paham hati rakyat, yang tahu kebutuhan rakyat,
Berapa kali tuh Bang Saur yang pemberani dan sebagainya. Kenapa sih capres berani? Ini merujuk pada apa nih? Saya kira ini sebuah kata kunci yang sangat penting. Manakah yang lebih berani untuk menjadi seorang penerus Jokowi, Ganjar kah ataukah Prabowo? Siapa yang lebih berani? Dalam pandangan Jokowi, kalau seorang Ganjar dibahasakan sebagai petugas partai, dan sudah jelas yang namanya Prabowo adalah ketua umum partai, saya kira wajar saja dalam seluruh perjalanan hidup Prabowo itu membuat seorang yang bernama seorang Jokowi itu berkesimpulan bahwa mungkin yang berani itu bukan Ganjar, tetapi Prabowo. Jadi kalau dia berpikir tentang mencari seorang calon presiden, penerus dia yang kerja tetapi juga berani, apakah itu ada pada seorang yang bernama Ganjar? Dan seorang Jokowi mungkin memikirkan itu dengan mendalam. Karena dia tidak sedang mencari seorang pengganti, tapi dia mencari seorang penerus. Siapakah yang dapat meneruskan dengan seluruh kekhawatiran dia? Dan apakah kalau Ganjar itu bukan meneruskan Presiden Jokowi, tapi akan lebih meneruskan apa yang menjadi kemauan Ketua Umum karena posisinya adalah petugas partai? Sebuah pertanyaan yang sangat penting. Apakah seorang Ganjar jika dia menjadi presiden, dia mendengarkan Jokowi ataukah dia mendengarkan Ketua Umum PDIP Ibu Mega? Dan turunnya tingkat keterpilihan Ganjar sekarang ini disebut antara lain karena faktor dia adalah petugas partai. Oke, kalimat ini juga disampaikan dengan jelas ketika Ganjar dicapreskan oleh Ketua Umum PDI Perjuangan. Kita simak bersama pemirsa. Menetapkan saudara Ganjar Pranowo sekarang adalah Gubernur Jawa Tengah sebagai kader dan petugas partai untuk ditingkatkan penugasannya sebagai calon Presiden Republik Indonesia dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Bang Saur, meskipun di momen ini, di momen tadi Presiden Jokowi juga hadir, tapi menurut Bang Saur, apakah di momen itu juga semakin mempertegas keyakinan Pak Jokowi kalau levelnya petugas partai ya tidak akan berani, yang akan lebih berani justru adalah Prabowo Subianto yang levelnya adalah Ketua Umum? Ya menurut saya jika Jokowi berkesimpulan seperti itu adalah kesimpulan yang memiliki dasar-dasar, memiliki landasan. Dan tentu ada pertanyaan, apakah ketika mengumumkan Ganjar sebagai baca pres itu, apakah Ibu Mega kembali mendiskusikannya dengan Jokowi atau udah dipanggil hadir di dalam mendeklarasikan itu karena dia adalah petugas partai. Hari Kamis, H-2 Lebaran, Pak Jokowi sudah ada di Solo. H-1 tanggal 21 April berada di Batu Tulis. Oke? 22 pada hari Lebaran, orang yang datang berlebaran adalah seorang Prabowo. Sejak itulah terjadi tuh gerakan yang cepat sekali, termasuk diantaranya menggunakan anak-anaknya. Jadi semuanya adalah tanda-tanda bahwa seorang Jokowi itu memang sedang berada di sisi seorang Prabowo yang lebih berani daripada seorang Ganjar. Di tanggal 15 Mei Bang Saur kita juga lihat nih Pak Jokowi dengan Pak Prabowo berjalan bersama, ada TNI di situ menanam bakau. Ya. Ada simbol Betul. juga yang terbaca di sini, terbaca. Bang Saur? Ini kan Ya. seperti kegiatan pemerintah biasa saja sebetulnya. Iya, tapi ini adalah TNI menanam bakau. Oke, kan ada tuh Panglima TNI. Lalu di situ nyemplunglah di kapuk ini, di Taman Bakau ini, Presiden bersama Prabowo yang adalah Menteri Pertahanan. Ya. Dia bukan menteri lingkungan hidup yang ngurusin bakau. Tetapi ini bukan semua adalah simbol-simbol yang harus kita baca bahwa memang
Pak Jokowi ini memang sedang pro kepada Prabowo. Kalau sedang pro kepada Prabowo berarti sudah siap berhadapan dengan partainya sendiri dong, PDI Perjuangan, Bang. Ya saya kira tidak bisa lain ya. Tidak bisa lain jika itu terjadi. Komprominya di mana? Oke, katakanlah bahwa seorang Prabowo menjadi presiden. Apakah Ganjar menjadi wakil? Orang sudah dideklarasikan sebagai calon presidennya PDIP. Lalu pertanyaan berikutnya, apa Ganjar yang menjadi presiden, Prabowo-nya menjadi wakil presiden? Itu orang bilang menteri aja mau. Tapi kali ini saya kira berbeda. Kali ini berbeda. Sudah sekian kali dia maju pilpres, kali ini berbeda. Saya menteri pertahanan, saya ketua umum partai. Yang sana petugas partai. Masa petugas partai yang menjadi calon presiden bukan saya yang ketua umum partai. Jadi kalau titik temu itu tidak terjadi, mungkin ya terbukalah pintu yang satu karena PDIP bisa mencalonkan sendiri seorang presiden Ganjar. Yang dari sebelah sini koalisi gabungan ini mungkin mencalonkan Prabowo. Muncul lagi, Bang, duet Prabowo Gibran katanya. Masuk akal ya tuh? Ya itulah dansa-dansi yang nggak masuk akal. Itu nggak masuk akal. Itu tetapi harus dibaca sebagai sebuah simbol saja, ya, yang menyatakan bahwa Bapak Jokowi itu memang sedang pro kepada Prabowo. Oke. Berarti apakah Jokowi berarti sekarang sudah tidak bercabang lagi sebetulnya? Apakah sudah mantap dengan pilihan siapa yang ingin ia dukung? Dan kenapa sih Presiden Jokowi harus memastikan bahwa capres berikutnya atau presiden berikutnya adalah harus orang yang dalam genggamannya bisa diaturnya? Kenapa begitu? Kita akan bahas lebih jauh pemirsa usai jeda. Baik, pemirsa, kita akan baca terlebih dahulu bagaimana hasil polling yang kami lakukan. Apakah Presiden Jokowi akan tetap setia menjadi petugas partai? Ini kami lakukan di Instagram R-Metro TV dan 79% mayoritas mengatakan ya akan tetap mengikuti pilihan partai. Tapi berbeda halnya ketika kami tanyakan ini di Twitter, pertanyaan yang sama, apakah Presiden Jokowi akan tetap setia menjadi petugas partai? 51% menyatakan tidak. Presiden Jokowi akan berbeda pilihan dengan partai. Ini dalam konteks apakah kalau kita tahu Bang Saur PDI Perjuangan sudah resmi mencapreskan Ganjar. Sekarang Presiden Jokowi yang konon katanya juga adalah petugas partai dari PDI Perjuangan akan ikut tegak lurus dengan apa kata ketum atau firm dia akan punya pilihan sendiri? Dia firm punya pilihan sendiri. Dan kenapa dia harus firm dengan pilihannya itu? Kenapa dia harus memastikan siapa penerusnya, Bang? Ya karena itu memang harus ditanyakan kepada beliau ya. Tetapi kita coba menjawabnya. Tidakkah dia khawatir dengan misalnya ibu kota baru negara? Itu kenapa dia khawatir? Kan dia yang bisa menjawab itu. Kenapa dia harus mencari seorang penerus bukan pengganti? Apa yang mesti diteruskan? Ini kok urusannya kok menjadi sebegitu personalnya, bukan kelembagaan. Makanya dulu kan di pertama kali bereditor kita bilang, ini kenapa menjadi seperti kerajaan yang mencari putra mahkota? Apa seperti itu nih Republik mau dibawa kemana? Dan sekarang makin kuat tanda-tandanya dengan menggunakan anak-anaknya. Itu adalah kehidupan personal kan. Membawa anak-anaknya. Dengan simbol-simbol itu kita disuruh membaca. Dan gawatnya sekarang ini para ketua umum partai yang menteri itu pun sowan ke Gibran. Sowan dia ke wali kota Solo. Jadi semacam pengakuan terhadap legitimasi kekuasaan Solo. Kekuasaan anak-anaknya juga. Itu. Jadi jangan itu dibaca sebagai sesuatu yang sederhana. Memang sedang terjadi pergeseran di tangan Jokowi, sedang terjadi pergeseran lembaga kepresidenan itu. Gerakan-gerakan ini bahaya gak Bang buat demokrasi? Loh, menurut saya jelas. Makanya kita perbincangkan, kita mau koreksi. Cawe-cawe ini sampai di mana? Ini berlanjut terus. Apa yang menggelisahkan presiden kita ini? Apa? Ya kan, sehingga dia mengambil langkah-langkah yang menunjukkan satu, bahwa dia
melakukan gerakan-gerakan, langkah-langkah yang dia adalah ketua umum partai koalisi gabungan. Dan sekarang makin memperkuat juga dia mau menjadi ketua tim sukses dari seorang Prabowo. Nah ini bacaan di ruang publik yang harus kita sampaikan dengan terus terang. Masih ada waktu sebenarnya Bang kalau misalnya mau berubah sesuai dengan tegak lurus yang amanat dari rakyat. Kalau masih ada waktu berubah, apa yang harus diubah Bang? Yang berubah, nggak usah cawe-cawe, serahkan itu kepada partai politik. Itu juga ketua umum partai itu yang bergabung dalam koalisi itu jangan menempatkan diri semata sebagai pembantu presiden, tapi lupa posisi sebagai ketua umum partai. Kenapa mesti kehilangan dignity seorang pemimpin partai politik yang memiliki kursi di DPR? Kenapa mesti kehilangan sekali lagi dignity seorang pemimpin? Oke, kita catat itu Bang Saur. Kuat sekali ya masalah dignity ini ya. Terima kasih Bang Saur, sayang sekali waktu kita sudah habis. Tapi terima kasih atas waktu dan juga pemikiran Bang Saur Huta Barat, anggota Dewan Redaksi Media Group yang sudah bergabung bersama kami. Dan pemirsa, demikianlah editorial malam episode kali ini. Saya Zilvia Iskandar pamit undur diri. Sampai jumpa.